Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Febrianti dari Hukum Keluarga Islam HKI 2 semester 3 dan saya akan mempresentasikan mengenai materi ajaran kausalitas. Kata kausalitas itu memiliki banyak makna, diantaranya adalah hal, sebab, akibat. Artinya, setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab peristiwa lain. Namun, dalam hukum pidana, kausalitas ini memiliki makna mencari sebab yang menimbulkan akibat dalam upaya untuk menjawab persoalan siapa. Maksudnya di sini adalah mencari siapa yang melakukan penyebab dan menimbulkan akibat tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat dari perbuatannya. Jadi ajaran kausalitas ini berhubungan juga dengan usaha untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah suatu perbuatan, ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan siapa yang dapat dipersalahkan di sini dan siapa yang dimintai pertanggungjawabannya. Dan muncul pertanyaan, kapankah diperlakukan ajaran kausalitas ini? Jadi ada dua delik, yaitu yang pertama delik material. Delik material ini ketika perbuatan yang menyebabkan konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan delik. Misal dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 338 dan pasal 359. Kedua, delik omisi. Pelaku tidak melakukan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan menciptakan suatu akibat yang sebenarnya. Tidak boleh ia diciptakan dan sekaligus melanggar suatu larangan dan perintah. Teori condition sine qua non ini, menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan condition sine qua non ini atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua atau syarat sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini dapat menurut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu. Asas atau teori generalisasi. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori Ediction dari von Kreis, itu yakni musabab dari suatu kejadian dalam tindakan. Kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila si pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Dan berdasarkan ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan umum manusia berdasarkan ilmu yang objektif. Yang ketiga itu teori individualisasi, itu pengujian causa pro max. Dalam doktrin causa pro proxima ini, sebab merupakan kondisi yang paling dekat yang tidak dapat dipisahkan dari akibat. Maksudnya di sini yang paling dekat dari suatu kejadian tersebut. Peristiwa pidana dilihat secara post custom. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual. Itu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya. Apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang dari misal dari tersambar petir dan petir terpercik karena apa? Jadi di situ ada ilmu forensik